Musikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini berbicara melanjutkan tentang Roy Kiyoshi yang kemarin. Banyak orang yang bertanya-tanya karena selama 2 hari kemarin kok belum ada update kabar beritanya. Nah, kalau ternyata memang belum ada, biarkan kartu saya yang akan membacakan. Dan kartu yang akan saya ambil ini adalah kartu yang akan bercerita tentang kondisi Roy Kiyoshi saat ini dan kira-kira ke depannya dia akan seperti apa. Saya akan langsung coba untuk jelaskan elemen per kartunya melalui sand art berikut ini. Ada sebuah cahaya terang. Cahaya ini menyinari dari sisi di balik gambar saya ini. Ada 5 buah lingkaran berjajar secara teratur. Lingkaran ini tampak tersusun rapi beserta ornamen di sekitarnya. Lingkaran bergambar bintang ini adalah perlambang dari Pentacles atau lencana, medali, uang, atau apapun itu yang melambangkan tentang kesehatan, wealthness atau kekayaan, dan kondisi kemakmuran seseorang. Biasanya kalau angka 1 hingga 10, 5 ini di tengah jalan. Di tengah jalan menuju sukses atau bisa jadi yang sebaliknya. Dan dilihat dari gambar ini sepertinya adalah gambar sebuah jendela di abad pertengahan. Sebuah jendela patri yang terbuat dari kaca. Jika saya bisa menggambarkan warnanya, ini berwarna merah, hijau, kuning, biru, menyala terang, menunjukkan sinarnya. Tapi sayangnya, kita tidak berada di sisi yang tepat dari jendela ini. Ternyata kita ada di sisi luar. Ada salju yang menghampar di lantai, di dinding di mana jendela ini berada. Dan dinding yang kokoh ini tampak membatasi antara diri kita dan kenyamanan dan sinar kehangatan yang ada di dalam ruangan ini tadi. Seorang wanita tampak berjalan tertunduk lesu, pergi memunggungi jendela tersebut. Dia tampak mengenakan baju yang compang-camping, dipegang erat karena dinginnya malam. Kakinya tampak tak mengenakan alas apapun, dan dia tampak tidak tahu harus pergi kemana. Kesepian menyelimuti hatinya, dingin dan gelap seakan-akan menyambutnya. Di belakangnya ada seorang teman yang lain yang setia menemani. Seorang lelaki yang kakinya tampak terluka, dan dia mengenakan alat bantu jalan berupa kayu seadanya yang dikepit di antara kedua ketiaknya. Dia berjalan bersama-sama, saling mengiringi, walaupun mereka berdua tak tahu harus pergi kemana. Sementara gelapnya malam semakin gulita, dan dinginnya semakin menusuk tulang, dan cahaya di dalam masih menyala. Akankah orang di dalam ruangan membukakan pintu untuk kedua orang ini nanti? Kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti, untuk sekarang, sesuatu yang menentukan sedang terjadi. Dan ini adalah kartu The Five of Pentacles. Ini adalah kartu yang melambangkan setengah perjalanan sudah dilalui, dan setengah lagi akan menentukan ini mengarah kemana. Sebenarnya kalau boleh saya bicara akan seperti apa, saya sih yakin kalau Roy Kiyoshi ini akan bebas. Artinya tidak akan dipenjara. Kalau sekarang ini di sel kan menunggu proses peradilan. Jadi biasanya orang yang di sel ini kenapa dia harus di situ? Karena ditakutkan akan menghilangkan barang bukti. Nah, tapi kondisinya juga kemarin agak kurang sehat karena Roy Kiyoshi ini yang terbiasa vegetarian terpaksa harus makan makanan yang berbeda dengan yang biasa dia makan. Biasanya juga dia tidur seorang diri, dan sekarang dia harus bersama dengan tersangka-tersangka yang lainnya. Dan saat ini memang satu kondisi di mana ya abandonment atau merasa benar-benar kesepian ini terjadi. Tapi sepertinya Roy ini bukan hanya masalah fisiknya saja. Jadi yang saya lihat memang nanti kalau menurut saya ya, dia endingnya akan bebas dan terbukti tidak bersalah. Ataupun kalaupun ternyata dia memang bersalah, dia hanya akan menjalani terapi untuk bisa menyelesaikan yang terjadi di masa lalu itu tadi. Tetapi sepertinya memang ada tantangan dari satu pihak, dan ini mungkin jaksa. Karena memang Roy ini terbukti positif mengkonsumsi sesuatu yang
ya itu masuk ke dalam psikotropika, walaupun derajatnya itu derajat yang paling rendah. Roy ini masih memang harus menjalani persidangan setelah nanti semua berkasnya terkumpul. Tetapi semoga nanti sebelum persidangan itu ada, Roy ini memang terbukti kalau dia memang tidak sengaja mengkonsumsi benzo itu tadi. Nah, dan untuk itu terjadi, sepertinya sebentar lagi akan ada sebuah pembuktian. Mungkin akan dites melalui lab dan sebagainya untuk membuktikan bila ternyata Roy itu belum pernah mengkonsumsi atau tercandu hal-hal yang seperti itu sebelumnya. Dan memang seperti yang di pledge atau ingin disampaikan oleh Roy, bahwa dia tidak mengetahui jika ternyata obat tersebut mengandung itu tadi. Nah, paling lama minggu ini Roy akan meninggalkan sel di mana dia sekarang berada dan segera menjalani, kalau memang ternyata ramalan saya tepat, dia akan mungkin harus menjalani terapi untuk bisa menyelesaikan apapun yang sekarang dia rasakan. Tapi rasa benar-benar kesepian sendiri itu benar-benar dirasakan oleh Roy. Dan ini tidak hanya dari fisik saja. Karena kalau kita bicara tentang kartu ini, dia benar-benar sudah kehilangan semuanya. Dan yang paling penting lagi itu adalah dia ini sepertinya kehilangan kepercayaan dirinya, bahwa orang-orang ini mulai kalau dibilang itu menyalahkan dia, kok dia nggak bisa melihat masa depan untuk dirinya sendiri, kok dia kayak nggak bisa menerawang ini akan terjadi. Dan hal itu membuat dirinya ini menjadi down, menjadi benar-benar sedih, karena selama ini yang menguatkan dia adalah dukungan para pendukungnya. Dan karena itu, jika para pendukungnya menonton video ini, harapan saya adalah tidak berhenti mendoakan dan berusaha untuk percaya kepada hukum Indonesia. Walaupun kalian semua, saya yakin seperti saya juga, kita akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Roy. Dan memang jika ternyata ini terbukti bahwa dia memang tidak mengetahui hal tersebut, semoga memang ada satu tindakan yang memang sepantasnya untuk Roy Kiyoshi ini tadi. Dan semoga apa yang saya lihat ini juga tepat seperti yang saya perhitungkan. Dan kalau memang seperti itu, ya jelas dia tidak akan tahu kalau hal tersebut akan menimpa dirinya, karena dia berpikir bahwa hal tersebut tidak melanggar hukum sama sekali. So, untuk keluarga Roy Kiyoshi semoga diberikan kekuatan, dan saya tidak ingin mendahului hukum di sini. Hukum tetap akan ditegakkan, bukti akan tetap dihadirkan, dan semoga apa yang terjadi sebenarnya akan terungkap. Kita doakan yang terbaik. Dan untuk kalian semua, hati-hati saat mengkonsumsi sesuatu. Pastikan hal tersebut tidak berbahaya dan tidak melanggar hukum di tempat kalian berada. Karena apapun itu tetap menjadi tanggung jawab kita jika ternyata kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak seharusnya kita konsumsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, dan silakan like, share, atau silakan subscribe jika ternyata kalian menyukai konten seperti ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.